batasi perempuan, orang laki itu sama semua. Buaya semua. Paham ya? Buaya semua. Buaya semua. Oh, kayak ular semua. Banyak juga buaya. Astagfirullah. Lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga pada sore hari ini kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita ada segmen baru nih buat pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita, terutama buat kaum-kaum remaja, kaum-kaum yang biasanya disebut kaum-kaum tersesat, remaja-remaja tersesat. Kita akan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Oke. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pernah melakukan azan, Beb? Katanya, Beb. Lantunkan azan. Bismillah. Ini kita sebelum bahas itu, Van, ya, kita bahas tentang bermulanya adzan. Kapan itu adzan ada? Itu perlu dibahas. Adzan itu dikumandangkan dan ada yang namanya adzan itu 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, ketika itu Rasulullah SAW datang ke Madinah dan di Madinah kala itu di masjid mereka itu kebingungan, gimana caranya sholat ini ada tandanya. Jadi memiliki ciri khas atau tanda khusus. Ciri khas dan tanda khusus. Sebagian mengatakan, gimana kalau semuanya pakai lonceng, lendeng, pakai lonceng. Seperti orang-orang Nasrani. Kala itu kan Nasrani kalau ibadah kan pakai lonceng. Ada yang mengatakan, jangan kayak Nasrani, gimana kalau pakai gong kayak orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mau ibadah tuh pakai gong. Setelah itu nggak diterima sama Nabi. Ada lagi mengatakan, gimana kalau seumpamanya kita sholat pakai api, ada tanda api. Jadi kalau ada api muncul, ini tandanya udah masuk waktu sholat. Maka semua itu tidak ada yang dijawab oleh Nabi. Dan itu Sayyidina Umar mengatakan, apakah tidak ada orang yang memanggil untuk sholat? Tidak ada lah orang yang bisa manggil untuk sholat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hai Bilal, gum fanadil sholat. Bilal, berdiri, kumandangkanlah adzan untuk sholat. Itu ceritanya awal gitu, Nabi Muhammad kumpul-kumpul. Kak, ya apa ceritanya, Beb? Terus kalimat Allahu Akbar sampai akhir itu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gimana? Itu ketika ini musyawarah tadi tuh kan, ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid maju ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya semalam mimpi begini. Saya mimpi lafaz ini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Seperti lafaznya salat. Gimana ya Rasulullah? Nah, itu sekarang. Ajari Bilal untuk kalimat itu, dan Bilal, ayo ente kumandangkan salat. Kata siapa Nabi Muhammad tidak pernah adzan? Ada saya baca di beberapa hadis, Nabi Muhammad pernah pergi ke salah satu perang. Ketika itu karena sudah kecapean mungkin ya, tentara ini kecapean, terlelap tidurnya sampai hampir mau lewat waktu subuh. Hampir tergelincir matahari, mau terbit matahari. Maka Nabi Muhammad bangun.
bangun dan beliau adzan. Nah, adzannya ini Nabi Muhammad unik. Ada riwayat mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan riwayat lain asyhadu anni Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya saya utusannya Allah. Pernah Nabi Muhammad adzan seumur hidupnya, beliau adzan cuma 1 kali ketika perang dan kesiangan bangun itu. Jadi kalau seumpamanya Nabi Muhammad tidak bangun kesiangan, mungkin nggak ada sholat di awal waktu, akhir waktu, dan pertengahan waktu. Itu hikmahnya. Jadi Nabi Muhammad pernah 1 kali adzan. Baik. Ini untuk pertanyaan kedua. Ini saya ambilnya dari Instagram. Pertanyaan kedua, Q&A Beb. Hukum pakai perhiasan pas sholat Beb, dari Zakia MLD. Hukum memakai perhiasan di dalam sholat itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya, nah ini nih pertanyaan keren. Hukum pakai perhiasan, sampai ada yang mengatakan dari saking orang itu menjaga perhiasannya, sampai baju dianggap sama dia juga perhiasan. Gara-gara itu maka ada sebagian yang nyeleneh sholat tidak pakai baju karena beranggapan ini baju ini adalah perhiasan. Nah itu gimana Beb? Nggak susah sholatnya. Kalau sholat pakai perhiasan yang sebatasnya, ya perhiasan sekarang berapa gram sih Pan? Gelang, cincin, anting, itu biasa, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kan, nggak mungkin kan orang-orang itu pakai perhiasan 5 kilo antingnya, gelangnya 6 kilo, kan nggak mungkin kan? Nggak apa-apa pakai perhiasan. Berarti tidak apa-apa selagi tidak berlebihan. Selagi tidak berlebihan dan tidak menampakkan kesombongannya. Nggak apa-apa. Kalau sudah menampakkan kesombongannya itu ya nggak boleh. Pertanyaan ketiga Beb, dari orang yang sama. Hukum mendengarkan musik dalam Islam. Hukum mendengarkan musik. Hukum mendengarkan musik itu nggak apa-apa. Ada sebagian ulama mengatakan suara apa yang diharamkan oleh Allah? Bukan musik ya. Suara apa yang paling diharamin sama Allah? Ulama mengatakan itu. Ayo, pernah ulama ditanya. La'allahu, kalau tidak salah saya Imam Syafi'i atau Imam Nawawi. Pernah ditanya seperti itu. Suara apa yang Allah haramkan untuk didengar? Jawaban beliau adalah suara dentingan daripada sendok yang kena ke piringnya orang kaya, sedangkan tetangganya sedang kelaparan. Bunyinya ting, apa itu? Bunyinya apa? Sendok sama piring. Ting 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 ting, dikamakan kelatang geludung, sedangkan tetangganya lapar. Itu yang haram, bukan musik. Kalau musik, banyak musik yang membawa kita kepada Allah, ada musik yang membawa kita kepada hal-hal yang lebih positif, ada musik-musik yang tidak ada artinya, yang nggak ada maknanya, tidak ada kurang wawasannya. Coba ente dengerin musik-musik orang dulu, nasidaria itu. Ada lagu Ibu Kaulah Wanita Yang Mulia. Itu mengajarkan kepada kita bagaimana ibu merawat kita. Lagunya Bang Haji Irama
Hai manusia, hormati ibumu. Itu lagu, Bos. Itu musik ada artinya. Kalau lagu-lagu sekarang ya Allah. Minang swang. Nggak ada artinya, percuma. Percuma. Oh ini Beb, ada pertanyaan baru dari Zaidul Hudri. Pertanyaannya begini Beb. Gimana? Pacaran sebelum menikah dilarang oleh agama. Pacaran sebelum nikah dilarang oleh agama. Lantas jika merusak hubungan orang pacaran apa dapat pahala sebenarnya? Pertanyaannya itu apakah orang yang apakah orang yang merusak hubungan orang itu dapat pahala biar nggak maksiat lagi? Iya. Ini pertanyaannya gimana ngerusak hubungan orang biar dapat pahala? Karena pacaran itu nggak boleh sama agama karena dosa. Ini dulu lah. Pacaran ini merubah hal yang seharusnya Allah beri berkah. Dirubah. Anak-anak sekarang kan kepenginnya gini, pacaran dulu, kenal dulu, nyaman dulu, asik dulu. Kalau ditanya, kenapa kok kamu pacaran? Karena aku ingin mencintainya. Iya enggak? Apa alasan orang pacaran? Biar saling kenal mungkin. Biar saling kenal. Atau apa? Mendalami sifatnya mungkin. Mendalami sifatnya. Biar tahu karakternya seperti apa, baru setelah itu menikah gitu. Mungkin. Ya, ini sebelum jenjang pernikahan dia kepingin yang namanya mengenal satu sama lain gitu ya. Gitu. Di dalam Al-Quran gini, Al-Quran salah. Menurut Al-Quran, kawin dulu, cinta Allah beri. Kata Allah apa dalam Al-Quran di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara kalian dan dari diri sampean azwajan, berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa nyaman dengan perempuan tersebut. Kalau kamu sudah nyaman setelah menikah ini ya, setelah kamu menikah, kamu sudah mulai nyaman, kamu sudah mulai tenang, kamu sudah merasa asik. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi di situ cinta dan saling merahmati satu sama lain. Artinya apa? Kawin dulu baru cinta. Kawin dulu baru cinta. Karena apa? Menurut sebagian ulama, cinta ini adalah suatu hal yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia sudah kawin. Coba kita lihat. Orang yang pacaran itu sulit menuju jenjang pernikahan. Kok bisa gitu? Sulit. Merasa dirinya dibohongi seorang perempuan. Merasa orang laki itu, kata si perempuan, orang laki itu sama semua. Buaya semua. Paham ya? Buaya semua. Oh, kayak ular semua, banyak juga buaya. Lagi-lagi. Semua itu buaya. Paham ya? Tapi bagaimana? Itu gara-gara pacaran. Bagaimana dia mau memulai hal yang sakral, yang diridhoi nih sama Allah nih? Coba kita tanya tadi. Di antara kebesarannya Allah, di antara tanda Allah itu besar dan agung, apa?
Allah jadikan berpasang-pasangan. Keagungannya Allah, keistimewaannya Allah. Apakah mulia dengan satu hal yang tidak diridhoi oleh Allah? Apakah keagungan Allah bisa tentrem dengan hal yang tidak Allah senangi? Gak bisa. Artinya apa? Kawin dulu baru pacaran. Bukan pacaran dulu baru kawin. Karena apa? Karena ketika kita pacarannya setelah menikah, Allah jadikan cinta dan kasih sayang kepada dua orang laki dan perempuan, dua pasangan laki. Allah alam bisa. Jadi mungkin sekian aja konten kita hari ini. Jadi ini segmen baru kita, Q&A. Pertanyaan bebas dari Instagram maupun komen-komen di YouTube, atau tanya langsung kalau lagi kumpul sama Habib, silakan tanya, nanti mana yang asyik kita bikin konten. Gitu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Ba'ali, Sayyid Ahmad Ba'ali. Mudah-mudahan barokah dan hari-hari Anda istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.